Negeri 1 Bandar Lampung dengan suasana yang sangat sudah berbeda ya Bu. Ya. Dan juga teman-teman Ibu yang di alumni tahun 88, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Purnabakti juga. Baik Ibu, ini ada hal yang ingin saya tanyakan, pasti ini. Apa sih hal yang paling berkesan, yang gak bisa Ibu lupakan selama berada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung? Apakah itu hubungan dengan teman, sahabat, pacar mungkin ya Bapak Ibu ya? Atau dengan ibu guru, ada yang agak killer-killer dikit, atau yang mungkin suka ngasih manja-manjain atau bagaimana? Ibu silakan. Iya, terima kasih. Kita acaranya santai nih Pak ya. Namanya masuk ke alumni sudah sekian puluh tahun yang lalu. Di tengah-tengah aktivitas saya yang padat, yang serius, yang tidak boleh saya salah bicara gitu mungkin ya. Tapi di sini saya membuka ruang seluas-luasnya. Saya ingin berbagi, kita ingin bernostalgia, kita ingin bersenda gurau, ya, tertawa bersama begitu. Tapi tetap 3M dilaksanakan. Ya mungkin saya di sini sedikit cerita kenapa saya bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Bandar Lampung gitu kan. Saya SD saya di Persit, ya. Ketika SMP saya di SMP Negeri 2, ya dulu usia. Nah, semua teman-teman saya yang di SMA, yang di SMP 2 itu, ketika masuk SMA itu rata-rata masuk ke SMA 2 semua. Saya sendiri yang terlempar. Kenapa? Ya. Nah, mungkin saya tidak bisa bersaing, saya akui gitu ya. Karena SMP 2 itu dulu SD Teladan, SMP 2, SMA 2, udah itu udah harga mati lah itu, begitu. Nah, jadi tapi saya sebenarnya agak kecewa ya. Kenapa sih kok saya tidak diterima di SMA 2 gitu? Tapi ada kawan saya bilang gini, Riana, ngapain kamu di sana? Kalau kamu terima di SMA 1, pasti kamu menonjol, pasti kamu bisa berprestasi. Nah, itu yang membuat saya semangat. Akhirnya saya juga mendaftar di sini. Ya, ada waktu itu ada SMA 3 juga ya pilihannya. Saya daftar di SMA 1 dan alhamdulillah saya diterima. Dan ternyata benar, saya berprestasi. Kelas 1, saya masih 1-3 ya. Saya kalau nggak salah di semester 2-nya itu saya lupa ingat di antara, kayaknya saya ranking 1. Nah dari situ saya percaya diri gitu. Saya selalu menjuarai cadangan 1, 2, kalau nggak turun 3. Saingan saya hanya Yudi dan Bule. Bule mana Bule? Oke Bapak. Jadi Bule ini, dia kayak bule kan ya. Satu-satunya siswa di SMA 1 mungkin sampai saat ini yang duduknya laki perempuan hanya saya, Riana, dan Bule. Bule ini Herman. Saya juga tak tahu kenapa kok dia bisa sebangku dengan si Bule ini. Nah, dan saya duduk paling depan. Ya, waktu SD di Persit itu ada ketentuan yang tinggi itu duduknya di belakang. Saya selalu di belakang, SMP juga saya di belakang, sehingga saya kurang konsentrasi mungkin ya. Karena teman-teman saya itu banyak yang kecil-kecil di depan. Sekarang saya pikir-pikir kawan-kawan saya yang kecil-kecil itu jangan-jangan dulu stunting ya. Begitu masuk PKK itu jangan-jangan stunting ya. Nah, ketika SMA saya duduk nomor 1 dan saya sangat konsentrasi sekali. Dulu anggapan duduk paling depan itu menakutkan. Jadi untuk anak-anakku kalau ingin berprestasi, ingin konsentrasi, mendapatkan nilai yang bagus, duduk depan jangan takut. Dulu kita takut duluan dipanggil guru gitu ya. Nggak apa-apa, namanya kita belajar. Nah, jadi saya dapat ranking terus, mungkin karena saya lebih konsentrasi. Dan saya yang sangat membanggakan di tahun 1988 mungkin pada waktu itu sepertinya angkatan pertama yang mendapatkan kuota tanpa tes di Unila. Biasanya selalu SMA 2. Dan tahun 88 hanya beberapa orang, salah satunya saya. Saya terima dulu PMDK di kimia, FKIP kimia. Tapi saya tidak sempat selesai karena kan sudah menikah. Ya, jadi saya itu menikah setelah lulus SMA, 19 tahun.
termasuk yang pernikahan dini. Jangan ditiru Menikah ya. muda, Bu. Iya, iya. Nah, jadi itulah, tapi saya tidak selesai. Cuman saya lihat pada waktu itu betapa bangganya ayah saya bisa diterima. Beliau bilang gini, Den, saya kan dipanggil Den. Sementara orang lain memperebutkan kursi, bersaing, kamu sudah ada kursi di Unila, begitu. Nah, akhirnya itu yang memacu saya juga. Saya masuk ekstensi tahun 1998, makanya saya gelar sarjananya sarjana hukum, begitu. Tetapi saya sampai hari ini juga tidak pernah bekerja, ya, berkarir atau bekerja. Satu hal yang saya dapatkan adalah untuk anak-anakku juga, ya, tuntutlah ilmu sampai kapanpun, karena menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Dan di posisi saya seperti saat ini, betapa banyak ilmu yang saya dapatkan ketika saya kuliah. Itu meningkatkan percaya diri saya, bagaimana saya harus menghadapi dosen yang killer katanya, tapi bisa saya hadapi. Dan itu terbawa ketika saya mendampingi Pak Arinal. Saya terbiasa bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, ya. Saya bisa membawa diri, begitu. Jadi artinya walaupun saya tidak berkarir, tapi alhamdulillah saya bisa menghantarkan Pak Arinal dari karir yang terendah, ya. Pada waktu itu saya begitu menikah, Pak Arinal itu baru 100%. Gajinya 80.000, itu saya ingat benar. Jadi bisa menghantarkan dengan ilmu saya miliki sampai akhirnya menjadi tertinggi sebagai sekretaris daerah Provinsi Lampung, karir pegawainya, dan alhamdulillah sekarang menjadi gubernur di Provinsi Lampung. Biasa ya, Bu. Jadi itu pertanyaannya membuat kesan yang sangat susah dilupakan, berarti dengan siapa tadi, Bu? Bapak Bule. Iya, boleh ada Yudia. Jadi ini ada cerita juga ini, nggak apa-apa ya? Ada lagi? Iya, boleh, Bu, boleh. Saya cerita terus nggak apa-apa kan? Boleh, Bu, boleh. Itu yang diharapkan. Ya, jadi kalau nggak saya ranking 1, pasti Yudi atau si Bule ini juara 2 atau 3 gitu lah. Kalau saya lihat 3, oh pasti si Yudi sama Bule nih. Cuman si Yudi ini ada kadang suka kurang ajarnya ini. Jadi dia ini memang paling pinter fisika atau matematikanya gitu. Wih, Yudi dipuji. Makan siang di mana nih? Nah, jadi Yudi ini, kita kalau datang ke sekolah ada PR, ya, kita selalu merampas tas dia. Jadi begitu dia, masih ingat nggak ya, baru datang itu, dia kan tasnya ini ya, kita sudah tarik, kita ambil. Ini berarti ya? Iya, enggak ngebully sih, enggak boleh ya. Jadi itu yang saya ingat sampai rambut dia agak malu, kamu orang ini kalah, itu kenapa ini lah. Kita ambil bukunya, kita salin. Udah, jadi guru masuk aman ya. Sekali waktu kita tungguin si Yudi dari pagi, nggak nongol. Kita sudah mulai gelisah. Belum selesai loh. Belum, masih kosong semua buku. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu ada siapa gitu, ini kita ngeliat di situ gitu ya. Begitu bel, Yudi dengan petantang-petantangnya datang dia. Oh, jadi dia udah tahu. Jadi kalau ada PR dia datangnya telat. Iya, terus Yudi ini. Udah mulai ngatur taktik dia, Bu. Udah mulai ngatur taktik. Nah, terus saya juga ingat nih omongan Yudi. Saya kan kenal dengan Pak Arin aku 13 tahun ya, bedanya 13 tahun. Dan saya terus terang aja tidak ada kesan dengan lagunya Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah, tidak ada. Aku butuh tahu tuh ya. SMP, SD, apalagi SD, SMP, SMA sudah tidak ada. Setelah saya pikir-pikir, saya rupanya jodohku sudah berpikir ke depan rupanya. Jadi saya kenal dengan Pak Arinal. Nah, beliau itu temannya Pak Jun, ya, seangkatan Pak Jun ya, Bu ya. Kemudian temannya waktu itu mungkin wakil kepala sekolah ya, Pak Amami Amalia Almabom. Ya. Jadi kalau Pak Arinal, saya tuh kenal Pak Arinal kelas 2 menginjak kelas 3 SMA. Gitu saya kenal. Jadi pernah Pak Arinal jemput, ngobrol dulu dengan Pak Amami di ruangan. Gitu. Yudi datang. Saya kan dipanggilnya Enden, ada yang manggil Enden, ada yang manggil Riana. Biasanya kawan-kawan saya kecil yang udah deket itu Enden. Dan katanya, tuh lu udah dijemput tuh, dan kok lu pacaran sama om Sinden? Dia nggak tahu sekarang omnya itu jadi gubernur atas saya. Ibu udah tahu ya, Bu, ke depannya seperti apa ya? Ya terus terang saya agak, ibu gini kok gini sih gitu ya. Tapi ya mungkin bener juga, waktu itu zaman itu kayaknya nggak ada
Jaraknya jauh ya, Bu, 13 tahun. Iya, kayaknya cuma saya ya satu-satunya gitu. Kalau yang lainnya tuh kan kelas 3 SMA dan kuliah lah, teman ada yang sekelas pacaran. Kalau saya tuh enggak gitu loh. Ya itu Yudi tuh, Pak Jul catat itu ya. Ya terus apa lagi ya? Mungkin makanan kali ya. Ya, boleh. Ya. Waktu acara ini Bu Jun, saya bilang kita sekarang lagi pandemi. Nah kita tunda dulu makan yang bersamanya ini. Jadi ada makanan nanti silakan bawa pulang aja. Tapi siapkan saya pisang goreng, tahu bunting dan bakwannya. Tapi harus beli di kantin emak. Saya bilang ya. Harus beli di situ. Nah tadi udah dibilangin ya Bu ya, tadi di atas sudah dibilangin. Jadi kalau kantin ini juga ada ceritanya ya. Dulu namanya kantin emak kita bilang ya. Kita bilang kantin emak, jualnya goreng-gorengan segala macam. Saya jadi berpikir ya, rata-rata itu di kantin-kantin itu kan dibilangnya kantin emak, kantin Pak D gitu ya. Ini sepertinya memang siswa-siswa ini menghadirkan sosok emaknya di rumah gitu. Jadi harap dimaklumi, makan 5 bilang 3. Itu kasus kalau makan gorengan. Iya, lagi makan gorengan, biar bunyi langsung lari. Gak ada lagi saking emaknya itu gorengan. Iya, jadi emak, kantin emak segala macam. Kantin emak itu memang tempat kumpulnya yang cowok-cowok, ya. Sebenarnya emak itu rugi besar itu. Kalian makan 5 bilang 3, udah itu kalian utang. Sementara kita yang cewek-cewek ini bayar di muka. Kita selalu cash, tapi kita selalu ngalah Pak. Ya, jadi pernah sekali waktu saya bisa masuk ke dalam kantin itu karena yang sudah selesai boleh keluar. Jadi saya termasuk yang paling cepat menyelesaikan pekerjaan di kelas, saya keluar. Saya makan, jarang-jarang saya ke kantin dan saya sangat shock sekali. Itu kan jual soto apa bakso ya emak ya, kayaknya soto ya, Tuh, itu kayaknya yang pelakunya. Jadi kita makan, saya sudah makan itu Bu. Yang mereka ini alangkah isengnya Bu, sudah selesai makan, itu sambal cerot, kecap cerot, saus diaduk di mangkok-mangkoknya. Kan nggak kemakan lagi, emak rugi. Makanya kamu orang sering dikasih saus palsu. Kalau sering kerjain mak di masa SMA ya, Bu. Jadi kan apa gunanya itu? Tapi kita nakal-nakalnya hanya seperti itu. Kasih Iya, malah jadi kecap dikocrotin di kuah yang sudah tidak kepakai kan mubazir. Kata iseng, usil. Iya, iseng dan usil sekali itu. Makanya kata saya, aduh, dari situ saya nggak lagi ke kantin itu lagi gitu. Ya, soalnya saya takut jadi tersangka. Kalau saya tahu saya bakal jadi istri gubernur, saya laporin polisi. Nah, terus kalau makan gorengan ya, satu tahu itu, dulu kan belum ada covid ya, satu tahu itu bisa kita 2 orang, kita sharing 2. Tapi saya paling ingat Des bangun Des. Mana ini? Oh Ibu silakan. Des ini, padahal dulu uang jajannya banyak loh. Ya, dia beli tahu, dia dibilangin, nih gue beli tahu ya. Dia peh-pehin aja, dia kan yang berani minta. Karena mau beli tahu 1 biji, dulu ruangan kita di situ ya, kantinnya di sini. Itu untuk perjuangan, karena menerobos para laki-laki. Jadi dapat tahu 1 itu luar biasa perjuangannya. Iya, jadi waktu sampai sana nih gue dapat tahu, nggak boleh minta. Udah kita nggak bisa minta, gitu. Jadi kita tahanlah lapar itu, gitu. Karena ya itu banyak ceritanya. Tapi kalau guru-guru juga ada sih ceritanya. Ini Bu Ros Sembiring, katanya dikenal guru yang paling killer. Tapi sesungguhnya saya senang tipe-tipe guru seperti Bu Ros. Disiplin. Orangnya tegas, disiplin. Gitu. Terus apa ya, kalau mengajarkan itu nggak banyak basa-basinya, langsung tep gitu. Ya Ibu ya. Kemudian Ibu Jun ini dulu BP ya. Ya. Ibu Jun ini yang saya selalu ingat, rapi, cantik. Sekarang masih cantik ya, keibuan, kan guru BP ya. Gitu, wangi. Terus guru-guru yang lain. Tapi saya ada satu kesan nih dengan Bu Helida ya. Bu, itu Bu.
Jadi ibu ini dulu masih muda Pak. Ya, terus kita itu ada rupiahnya. Siapa yang saya ngaku ibu? Ibu masih muda, mungkin ibu waktu itu pengantin baru. Dan yang kesan kami dapat, ibu ini kok hamil terus. Kelas 1 ibu hamil. Kelas 2 hamil, jadi kan kita ibu tuh hamil terus ya. Kadang-kadang kan jaraknya pengantin baru. Ya, nah. Karena sekali waktu Bu Herida ya? Bu Herida, ya. Herida. Ibu ini kan besar tinggi kan, ininya. Hamilnya juga gede. Jadi selesai ngajar, Riana kamu ke kantor. Aduh, saya udah takut nih kena marah apa ini. Pas sampai di kantor, tolong dulu kamu beliin saya mie ayam. Dulu ada mie ayam yang enak ya di depannya. Nih, kamu tolong beliin dulu saya mie ayamnya. Mudah-mudahan nanti anak saya cantik seperti kamu. Cantik Bu, itu cantik ya. Saya pikir sekarang modus. Dulu dari ngajar kan capek, bawaannya lapar terus. Ibunya males ke depan, jadi ngurus saya. Tapi muji saya dulu ya Bu ya. Iya. Terus apa lagi ya, kisah-kisah ya. Teman, guru, apa lagi? Dan bolos. Itu kalau Bolos, jadi orang bolos juga ini Riana ya. pernah bolos, tapi sebenarnya itu saya terjebak. Aduh, kayaknya ada yang nggak terima ibu. Nggak terima, boleh nanti maju ya yang tidak terima nanti. Jadi pada waktu itu kita itu banyak kedatangan guru praktek. Ya, guru praktek itu namanya kita lagi masa-masa lagi agak nakal-nakal dikit ya, posting gitu ya. Nah saya termasuk yang paling rajin ya. Kelas itu kadang kosong, apalagi kalau guru prakteknya matematik. Nah sekali waktu, ya saya memang lagi agak jenuh juga gitu ya. Yuk kita ke samping SMA utama ini kan ada somai-somayan ya. Saya ikut rombongan mereka ini. Saya ikut di sana di sebelah dan kita itu tanpa kita sadari ribut kita di samping itu kan pas kelas kita itu malah kita ngintip-ngintip karena di apa mereka gitu kan ngintip-ngintip. Mungkin gurunya marah kali ya. Kita makan somai, kita makan bakso segala macam. Nah begitu sudah selesai, udah bunyi lonceng, kita keluar mau masuk kan. Begitu mau masuk, guru matematik kita siapa ya? Naik Vespa itu katanya gemuk ya. Pak Bintang ya. Ya, Pak Bintang. Jadi Pak Bintang itu bawa tumpukan tas kita, salah satunya ada tas saya. Dia bawa, kita di situ kita kaget semua, shock. Dan kayaknya yang paling shock itu saya gitu. Aduh, tas saya warna putih di bawah. Karena pada waktu itu ibu saya baru meninggal gitu kan. Saya jadi berpikir, aduh kalau ayah saya tahu alangkah sedihnya ayah saya. Ibu saya meninggal ketika saya naik kelas 2 SMA. Gimana gitu caranya supaya saya ngambil tas ini, kan itu nggak boleh diambil kalau nggak orang tua gitu. Tapi bukan Riana namanya kalau nggak punya akal. Jadi saya punya tante ya, punya bibi di SMP 2 Bu Suryati, itu yang saya kompakin, saya datengin, saya alasan saya waktu itu kalau nggak salah saya bilang saya sakit perut, saya lagi keluar gitu lah, tolonglah. Akhirnya selesailah sama beliau gitu tanpa ayah saya tahu gitu. Ya. Jadi ya mungkin ini sedikit cerita ya untuk anak-anakku ya. Ini hanya untuk memotivasi kalian ya untuk selalu menjalani hidup ini dengan sabar, kemudian juga menuntut ilmu dengan benar lah begitu. Karena apa yang kalian lakukan hari ini akan menentukan kalian siapa kalian 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang begitu. Dan jangan lupa siapapun kalian nantinya itu ditentukan oleh doa kalian. Jadi jangan lupa ibadahnya juga harus bagus ya, selalu berdoa. Kemudian harus menjadi orang yang sadis. Tuh, saya ingin yang ngantuk lagi kaget lagi. Kenapa saya harus bilang sadis? Harus sadis, harus sabar dan disiplin. Jadi saya bilang sadis. Biar ingat gitu. Ya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya ya. Saya juga nggak terlalu banyak ngomong. Kayaknya kalau ada. Gak apa-apa Bu, ini emang momennya sengaja diciptakan. Ini pertanyaan kedua mungkin yang terakhir. Bagaimana perasaan Ibu saat ini bisa kembali lagi ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini dengan suasana yang berbeda dan menjadi seorang istri gubernur Provinsi Lampung? Apakah Ibu menyangka atau bagaimana? Ya. Tapi tadi katanya nggak nyangka, udah menyangka ya Bu, udah memprediksi ya.
Ya semua takdir di tangan Tuhan ya. Gak nyangka sih saya juga begini. Tapi yang penting kita menjalaninya kan dengan hal-hal yang baik. Insya Allah nanti akan menghasilkan yang baik. Artinya kerja keras, hasil tidak membohongi kerja keras kita gitu kan. Dan terus terang aja acara ini ya, begitu beberapa waktu yang lalu Bu Jun nelpon saya terus terang juga senang gitu. Saya bayangkan nanti ketemu dengan teman-teman ya, walaupun tidak semua karena kita lagi pandemi ya, karena memang saya juga udah lama gak ketemu teman-teman. Dan tahu nggak rasanya ya, ini anak-anakku, hari ini kita seperti hari pertama masuk sekolah. Benar, udah 1 tahun kita pandemi ya, tidak sekolah. Justru kita yang udah umuran segini merasa udah 52 saya tahun ini ya, kita merasa hari ini seperti masuk sekolah. Ada yang sepatu baru tadi Eka ya. Jadi kayak gitu kan diberi emaknya sepatu baru. Eka mana Eka? Nih sepatu baru, Sepatu baru warna putih. Iya. Kemudian saya juga rok baru 2 hari Rok abu-abu. Rok abu-abu Ya. Rok ini nanti saya mau kasih satu pertanyaan. Ini nanti habis dari sini saya laundry, saya kasih. Mau nggak rok ibu? Siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung siap-siap ya. Nanti ibu kasih pertanyaan ya. Tapi nanti roknya ibu laundry dulu, baru nanti ada tim ibu nanyain alamatnya gitu. Jadi tadi kalau dibilang kesannya sangat senang sekali gitu ya, bisa hadir lagi di sini, ketemu dengan para dewan guru. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa hadir, ketemu dengan anak-anak, guru-guru, ya tentu banyak kenangan di sini. Dan tadi insya Allah ya Pak, tadi di sini saya juga hadir dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Tadi ada mohon bantuannya katanya untuk aula ya, ya itu akan diperhatikan Pak ya. Tetapi mungkin harus sabar ya, karena posisi saya sekarang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, saya sudah milik rakyat Lampung ya. Jadi ada beberapa yang harus saya perhatikan juga gitu. Tidak hanya tentu ini ada kenangan tersendirinya SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini karena saya alumni di sini, tetapi saya juga harus membesarkan SMA yang lain gitu, sekolah-sekolahan yang lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi perasaannya senang banget gitu. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat terus terjalin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Ibu. Dan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung, beberapa poin yang perlu kamu ingat, yaitu pertama di kelas berusaha duduk di paling depan ya Bu, biar konsentrasi terbangun, karena itu menentukan kamu serius atau tidak memperhatikan guru. Itu satu kunci kesuksesan Bu Riana. Satu lagi tadi sadis, pandangannya apa Bu? Sabar dan disiplin. Terima kasih Ibu. Ada satu lagi sih, ya, ada satu lagi nih keisengan saya tumpahin biar saya ini. Karena saya sebenarnya tipe orang yang diam ya. Ini Bu Jun tahu saya lah ya. Tipe orangnya yang kalem, nggak aneh-aneh, nggak ini gitu ya. Saya itu mungkin satu-satunya tadi saya bilang ya, hanya saya dan Bule yang duduk paling depan dan laki perempuan. Saya nggak tahu sejarahnya juga gimana. Mungkin Bule nanti kesini cerita. Silakan Pak, sini. Nah jadi, Bapak silakan. sini dulu dia. Sama Yudi. Ini musuh bebuyutan kalau di ranking Ya, kelas ya Bu. kalau di ranking. Ya. Nah, Oh bertiga ya. tapi kita positif, kita memperoleh nilai yang tinggi gitu ya. Nah jadi ini saya kan duduk sama Bule. Ternyata di kelas saya itu, saya juga baru tahunya kemarin nih waktu ngurus pelantikan Pak Arina, dia datang ke rumah kan Pak Yudi ini. Dia cerita, rupanya di kelas saya itu ada yang senang sama saya. Betul? Jadi bangku itu kan ada lacinya tuh, ya. Mungkin ini mereka dua nih kali. Dia kerjanya dulu kalau senang sama Riana, kali itu tulis aja surat katanya. Sehingga nulis surat taruh di laci saya tidak tahu, udah puluhan tahun saya tidak tahu, dibalas dengan mereka dua. Baru cerita 2 tahun yang lalu waktu ngurus Pak Arina mau pelantikan, kita juga foto-foto segala. Riana tahu nggak sih katanya dulu itu lu dikerjain loh sama saya sama Bule, katanya nulis surat gitu, balas surat. Coba siapa orangnya? Tersangkanya siapa? Izin Bu, Ibu Riana izin. Pak Kadis izin, Pak Koswar izin. Jadi dulu ada namanya Srianto. Hadir nggak sekarang? Guru juga itu. Guru sekarang di Tulang Padang Bu. Oh iya. Guru SMA Tulang Padang. Oh Pak, gue.
Udah dulu sekarang. Ya, ya. Nanti dicari. Namanya- Pak, klarifikasi Pak, itu bukan tulisan tangan saya. Namanya Srianto, panggilannya Mbah Kumudu. Nah, kenapa Mbah Kumudu? Dia banyak ngomong. Dia tahu orang panjang kan, meninggalnya panjang, dan kompleks. Mencoba-coba untuk mendekati orang nomor 1 di SMA 1. Saya lu melindungi gue gitu ya. Iya, kita ini udah kompak ya, Mbak Ratu ya. Ratu. Dulu Putri Citra dulu. Putri Indonesia, Putri Citra. Sebenarnya yang nasib bukan Pak Srianto aja. Termasuk kamu juga. 90% enggak. Abadku. Jadi Karena aku tahu dia udah pengaruh. ya Pak Srianto itu ngomong lah, seneng. Kita tantang, kita kasih tantangan untuk ke rumah Bu Riana. Kita tunjukin lah, sore kan jalan kaki pulangnya. Lewat jalan Suprapto itu, Suprapto apa ya? Sparman dekat Rasuba. Kemudian dia ikut kita. Nah, kita tunjukin lah rumah Bu Riana ini adalah rumah teman kami. Namanya Tamimah, Bu. Namanya Tamimah. Jadi itu rumah Unen kita bilang. Iya, silakan masuklah. Kami lari Pak, Bu, lari kami pulang. Akhirnya besok pagi dia komplain, itu rumah Tamimah katanya. Jadi 1-0 dia. Tapi masih nih, banyak terus orang nih, pengen terus. Bilang nggak mikir kamu ini orang panjang kan? Bukan menyendirikan, maaf ya. Jauh. Terus itu Pak Herman ini punya ide, kita buat surat aja. Yang tulisan Herman ini paling bagus Bu ya. Tulisannya rapi, Mirip sama tulisannya ya. Kemudian Srianto dikasih surat lah, tulis ya. dikasih surat dari Herman kepada Srianto atas nama bawahnya Bu Tenasari. Kemudian ditulislah surat balasan Srianto kepada Bu Nen, ditaruh di laci. Jadi di orang ini besok-besok saya lihat-lihatan. Kamu nulis sama saya ya? Ibu yang nulis sama saya gitu ya. Jadi pernah dikejadian seperti itulah. Kalau zaman dulu kan nggak ada WA, jadi kita buat surat. Inilah sebenarnya Bu, otak dari segala macam perselisihan itu ya ini kantor ini. Assalamualaikum. Ini saya klarifikasi lagi. Sebenarnya reuni pertama itu sudah saya temukan Bunda sama Pak Seri. Sudah saya luruskan. Saya itu ada yang nyuruh saya lagi, saya bilang bukan Pak Ibi ini tim sukses lah. Jadi sudah dikasih tulisan surat cinta lah ya. Yang nulis itu ceritanya Bunda yang naksir sama Pak Seri. Ini sadis sekali. Tapi ada pelakunya Bu, ada pelakunya. Waktu itu ini kan lagi-lagi nih. Terus Ditega lu ya. ini Chef Haidir. Jadi Bu, jadi Haidir karena udah pada sebel. Nah aku disuruh terus mau balik sekolah, dia deketin Bu Dan kan. Begitu dia dekat pulang, benar tuh tulis. Ini apa sih lu ini? Jadi waktu itu udah clear ya. Dia juga Itu sih Ibu Riana kan begitu pulang langsung marah-marah, dia nekat gitu. Aku sama Haidir ini nggak ada, makanya dia nggak mau cerita. Ini nggak ada. Udah nggak usah dibahas terlalu jauh gitu ya. Jangan-jangan nih kayaknya dia naksir gua gitu. betul Bu. Ya udah. Wajar lah naksir ratu ya kan. Ya jadi itulah ya keseruan kita ya. Tapi kita juga tidak ada itu yang nakal-nakal, mabok-mabok, narkoba segala macam. Aduh jauh banget lah. Paling nakalnya nakal-nakal seperti itulah yang bolos ya. Makan 5 bilang 3 gitu ya. Ya nakal-nakal yang seperti itulah, ngerebutin buku begitu ya. Ya mungkin itu ya cerita dari kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini menjadi motivasi lah bagi anak-anak semua ya untuk lihat lagi dengan belajarnya gitu ya. Mungkin ya, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Ibu tetap di sini kita pemberian ceramah. Acara selanjutnya. Oh saya ngasih pertanyaan dulu. Oh, masih pertanyaan. Oh, ini jelas ada Panka. Ini ada siswa. Silakan siswa-siswinya bersiap-siap. Iya, Yang mau dapat rok cantik dari Bu Riana. ini roknya bagus ini dalam waktu 2 hari.
Yang cowok bisa dikasih buat ceweknya nanti ya Bu ya. Apa Kak? Pertanyaannya apa ya? Maaf, ini aja buku. Aduh, pertanyaannya udah deh yang gampang aja deh. Ibu alumni tahun berapa? Terlalu gampang. Ya udahlah. Tuh, saya ibu alumni tahun berapa? Enggak, gini. Ibu alumni tahun 88. Ya, oke. Itu lulus SMA tahun 88. Ibu tuh gak pernah tinggal kelas, ya. Ibu tuh 9 saudara, tinggalnya di Jalan Es Parman. Sekarang cucu ibu ada berapa? Dan hubungannya sebenarnya. Ada yang tahu nggak cucu ibu ada berapa? Coba ini, coba tebak aja. 5. Ya insya Allah nanti Mbak, coba. 6, 7, 8, 9, 10. Ya berapa? Belum. Ibu memang masih muda ya. Siapa? 2, 3, 4, 5. Ya memang rezekinya dia pertama ya tadi. 2. Ya jadi cucu ibu ada 2. Siapa nama kamu? Panka. Kebetulan itu ketua OSIS Bu. Nanti ini ya. Ketua OSIS kita ketua periode OSIS. Nah, ya ini 19 2020. ya jadi sekilas aja. Jadi ibu waktu itu menikah tahun 88, usia ibu 19 tahun. Tapi mungkin jangan ditiru ya pernikahan dini. Ibu punya 4 anak ya. Yang pertama perempuan sudah punya cucu 2. Itu chef lulusan dari Singapura ya. Nanti sekali waktu boleh ada acara di sini kita buat es krim ya, buat kue. Kemudian yang nomor 2 perempuan tapi meninggal hanya usia 2 hari. Yang nomor 3 laki menjadi anggota dewan sekarang di Kota Bandar Lampung, masih bujang loh. Sepertinya mengasih Salah peluang ya Bu. satunya ya, dan yang terakhir perempuan juga masih usia 12 tahun gitu. Jadi cucunya 2 benar ya. Ya selamat.